Nah, mungkin kita udah pernah denger ya, pekerjaan sebagai content creator itu apa aja sih? Ya, contohnya seperti seorang YouTuber, atau content creator kayak Instagramer atau selebgram, atau sekarang yang lagi hits juga yang namanya TikTokers. Dan juga profesi lain yang pekerjaannya itu membuat konten di sosial media apapun. Nah, itu tadi adalah pekerjaan content creatornya ya. Sekarang kalau pengen menjadi content creator, itu gimana? Apakah kita harus punya alat-alat yang mahal, alat-alat yang canggih, sehingga baru kita bisa bikin konten di situ? Jawabannya enggak. Kalian bisa membuat konten sekarang juga dengan alat-alat yang kalian miliki. Nah, di sini kalian tuh sebenarnya cuma butuh smartphone, jaringan internet, dan kemampuan untuk meriset. Nah, kalau kalian nggak riset pun sebenarnya nggak apa-apa. Kalian bisa mengeluarkan ide-ide kreatif yang kalian punya. Jadi bukan hanya riset, tapi ide-ide itu penting juga. Nah, nggak cuma cukup di idea atau risetnya aja, kita juga harus memiliki kemampuan untuk mengolah data yang udah kita shoot tadi ya. Tentunya dengan tools-tools seperti video editing dan lain-lainnya. Dan tentunya yang nggak kalah penting adalah cara untuk mengoperasikan sosial media apapun itu, gitu. Entah itu YouTube, Instagram, TikTok. Kalian harus pelajari dulu sosial medianya itu gimana cara kerjanya. Nah, cukup sederhana kan? Jadi idenya, lalu selanjutnya kalian punya apa? Smartphone atau kamera, lalu selanjutnya eksekusinya. Oke? 3 itu. Nah, pasti di sini ada yang nanya dong, apakah pekerjaan sebagai content creator itu terjamin masa depannya? Maka profesi sebagai content creator ini sangat menjanjikan ke depannya, entah itu sebagai side atau sebagai main job. Jadi content creator itu nggak ada ruginya sama sekali. Atau bahkan kalau kalian misalnya di kantor, kerja di kantor kalian juga butuh konten, butuh materi untuk dijadiin marketing. Itu juga merupakan profesi content creator, tapi kalian ada di dalam sebuah perusahaan. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, gimana cara mendapatkan penghasilan sebagai content creator? Nah, ada 3 elemen penting yang perlu diperhatikan untuk kita bisa sukses sebagai content creator. Yang pertama adalah right content, yang kedua adalah engage audience, dan yang ketiga adalah right distribution channel. Nah, yang pertama apa itu right content? Jadi sebagai seorang creator, kita harus tahu nih, konten apa yang kita buat. Tentunya yang harus positif, kreatif, dan juga berkualitas. Di mana konten yang berkualitas ini akan mendapatkan pertumbuhan audiens yang baik dalam jangka panjangnya. Jadi misalnya di sini saya ikut mendirikan beberapa channel edukasi karena dari awal itu misinya membuat konten yang baik kayak di Neuron untuk kesehatan, maka orang-orang yang butuh informasi tentang kesehatan juga datang ke channel tersebut. Jadi jangka panjangnya sangat-sangat baik karena informatif. Nah, yang kedua, apa itu engage audience? Jadi sebagai seorang content creator, kita juga harus menjangkau audiens kita dan pastikan mereka itu kan subscribe atau follow atau dengan cara apapun agar mereka tetap bisa memantau konten dari yang kita buat. Tentunya nggak cuma follow aja mereka, kita harus juga bikin interaksi. Interaksi-interaksi yang bisa bikin kita sama audiens kita itu jadi makin klop. Nah, interaksi-interaksi ini juga akan menjadi nilai jual kalau misalnya kita mau sodorin ke pengiklan gitu ya, atau sponsor. Jadi karena konten kita nggak cuma satu arah, kita juga bisa memberikan value-value tertentu seperti sponsorship, iklan, atau endorse produk, atau bahkan kontrak dengan brand-brand yang terkait. Nah, engage audience ini juga penting untuk kita bisa meyakinkan sponsor kita kalau kita udah punya market yang klop dengan kita, yang udah kita raih. Nah, contohnya di channel Daunet Films, karena marketnya di sini lebih ke video editing, komputer, dan lain-lain, maka sponsornya biasanya kalau nggak produk kamera, produk videografi, lalu ada software juga dari luar negeri, dan itu marketnya bisa luas banget. Lalu di channel Neuron, karena marketnya di sana untuk kesehatan, jadi kita bisa juga endorse produk kesehatan. Jadi kategori audiens dan konten yang kita buat tuh juga bisa meyakinkan untuk kita bawa ke sponsor bahwa kita punya audiens yang tepat untuk produk mereka. Nah, yang ketiga adalah right distribution channel. Jadi, sebagai seorang content creator tuh kita harus tahu di mana kita mau bikin konten kita, di mana kita mau distribusiinnya. Misalnya, konten-konten yang singkat, padat, dan jelas itu biasa di TikTok. Lalu konten-konten yang pengen jumlah viewersnya dapat detail yang sangat detail itu ada di YouTube. Lalu konten dengan visual yang bagus tapi still mungkin bisa di Instagram. Jadi kita harus tahu, kita harus pikirin di mana kita mau distribusiin konten kita. Nah, lalu yang terakhir adalah right mindset. Nah, sebagai seorang content creator, kita harus punya mindset seorang content creator. Nah, apa itu right mindset? Jadi, sebagai content creator ini tuh, kita tuh harus punya mindset seorang content creator. Kita tahu bahwa pertumbuhan channel ini nggak kayak kita lagi dagang makanan,
yang ketika kita jual langsung dapat revenue-nya. Ini lebih kayak kita mau bangun portfolio, kita mau bangun bisnis jangka panjang yang kita sekarang bikin dan kumpulin audiens yang tepat, jangka panjangnya baru kita akan dapat hasil yang sesuai. Nah, apalagi membangun konten kita itu pasti butuh waktu dan mungkin kita sekarang masih kerja kantor atau kita masih mahasiswa, jadi kita butuh waktu banget dan butuh dedikasi di situ. Nah, lalu mindset content creator-nya juga harus berupa branding diri ya. Jadi kita harus self branding dengan baik. Contohnya, ketika orang lihat channel Hipotesa, mereka langsung tahu, oh itu channel politik. Nah, lalu selanjutnya kalau mereka mau cari tentang video editing, langsung ke Daunet Films. Dan kalau misalnya mereka mau lihat tentang info kesehatan, langsung ke Neuron. Jadi benar-benar mereka langsung tahu mau kemana mereka pergi dan mereka tahu identitas dari diri kita. Jadi kita harus punya mindset juga untuk menumbuhkan self-branding yang baik sebagai content creator itu. Dan ini nggak semua berhubungan sama diri kita sendiri, harus kita yang in frame gitu. Enggak. Kalau kita misalnya bisa bikin animasi sederhana, ya itu bisa jadi modal juga. Jadi misalnya saya nggak mau nih, saya malu kelihatannya depan layar. Silahkan cari cara supaya kita tetap bisa bikin konten, entah itu voice over-nya, atau kita nanti pakai animasi dan lain-lainnya. Banyak cara kok, kitanya aja yang suka alasan. Nah lalu yang terakhir adalah right skill. Nah sebagai seorang content creator, kita nggak harus berangkat dengan skill yang jago banget. Nggak, ini bisa dicicil. Ini bisa dipelajari seiring kita menjadi content creator. Nah, lalu skill-skill apa aja sih yang harus kita pelajari sebagai seorang content creator? Skill yang harus kita pelajari adalah seperti skill ideation, gimana cara kita memunculkan ide. Lalu selanjutnya adalah skill kita shooting. Awalnya mungkin kita akan pakai kamera aja, HP. Lama-lama kalau modelnya udah kekumpul bisa pakai DSLR dan juga bisa bikin tampilan kita jauh lebih sinematis gitu ya. Lalu skill editing. Nah, skill editing ini juga nanti kita akan bahas detailnya. Jadi nggak harus bisa di awal. Yang penting awal bisa tahu cara motong video. Part-part mana yang harus di-cut, part-part mana yang harus diperhatikan. Yang harus disisakan juga. Dan skill selanjutnya adalah optimize sosial media. Kita harus tahu caranya upload gimana. Lalu mungkin nanti di sini juga kita akan bahas gimana cara kita memaksimalkan hashtagnya dan lain-lain. Nah, lama-lama beberapa skill ini akan menjadi kebiasaan kita dan kita akan makin bagus di area-area skill yang bakalan kita pelajarin itu. So, jalanin aja dulu. Mulai aja dulu. Karena lama-lama kita juga akan terbiasa. Oke, itu aja untuk bab yang pertama ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mempelajari apa itu content creation dan apa aja yang harus dipersiapkan. Terima kasih udah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.